Sobat milenial, akhir tahun biasanya menjadi momen berkumpul keluarga untuk bersukacita dan merayakan pergantian tahun. Momen kumpul keluarga berarti harus mempersiapkan dana yang cukup untuk belanja kebutuhan makanan, camilan, ataupun kado untuk adik-adik dan keponakan. Lalu bagaimana mengatur keuangan agar saldo tidak nol untuk menjalani sisa hari di bulan Januari sebelum waktunya gajian? Kita akan membahasnya di Keuangan Milenial kali ini. Sobat milenial, mengatur keuangan menjelang akhir tahun bukan hal yang mudah. Apalagi jika kamu sudah berkeluarga, pasti ada saja pengeluaran untuk kebutuhan utama dan acara rekreasi anak. Akhir tahun menjadi ajang berburu promo yang akhirnya membuat pengeluaran menjadi bengkak. Agar tidak kehabisan biaya di akhir tahun, kamu perlu lebih cermat dalam mengelola keuangan. Sebab, berapapun pemasukan yang kamu miliki, jika tidak baik dalam mengelolanya, tetap akan habis. Mengelola keuangan bukan hal mudah, apalagi jika tidak terbiasa. Tips mengelola keuangan akhir tahun. Menentukan skala prioritas. Sobat milenial, akhir tahun selalu menjadi godaan terbesar bagi setiap orang. Karena banyaknya ajakan untuk liburan atau mencari flash sale. Kamu harus waspada dengan godaan tersebut, karena bisa mengancam keuanganmu. Untuk menahan godaan, kamu harus menentukan prioritas keuangan yang dimiliki. Prioritas ini dapat menentukan uang yang akan kamu keluarkan, apakah untuk kepentingan atau kepuasan semata. Melunasi utang. Sobat milenial, untuk menyambut tahun baru, sangat dianjurkan untuk melunasi utang yang kamu miliki terlebih dahulu. Segera lunasi jika kamu memiliki utang jatuh tempo dari kartu kredit. Jangan tunggu hingga utang tersebut menumpuk karena hal ini akan mempengaruhi cash flow yang dimiliki. Adanya utang yang menggunung membuat kamu harus memiliki tanggungan lain di tahun baru yang berujung pada pengeluaran membengkak akibat bayaran utang. Jangan menutup utang dengan utang ya. Membuat perencanaan keuangan. Sobat milenial, bagaimana cara mengatur keuangan agar tidak boros? Buatlah budgeting atau rencana keuangan. Bisa dikatakan budgeting menjadi cara jitu untuk mencegah kamu mengalokasikan uang untuk membeli kesenangan semata. Tuliskan pendapatan dalam sebulan, lalu buatlah anggaran belanjanya. Hal ini akan memudahkanmu dalam melacak kemana saja uang telah dialokasikan. Membuat budgeting manual ataupun via daring membantu menekan impulsif buying yang biasa terjadi saat ada diskon besar-besaran. Karena tidak ada rincian pengeluaran, kamu jadi bebas mengeluarkan uang untuk membeli barang dan tidak ada batasan. Mengidentifikasi pengeluaran. Sobat milenial, cara mengelola pendapatan selanjutnya adalah dengan mengidentifikasi pengeluaran. Coba ambil jeda sejenak dan pikirkan pengeluaran apa saja yang harus kamu tutupi dengan gaji bulanan. Contoh pengeluaran seperti bayar cicilan, biaya kuliah, kos, transportasi, biaya makan, internet, dan biaya hidup. Setiap orang punya pengeluaran berbeda-beda. Anggaran belanja pekerja yang sudah berumah tangga tentu berbeda dengan yang masih lajang. Deretan pengeluaran tambahan orang yang sudah menikah meliputi popok anak, pakaian, makanan, susu formula, hingga menyiapkan asuransi pendidikan. Identifikasi pengeluaran secara detail untuk memudahkan pembagian gaji ke setiap pos. Jika kamu punya hewan peliharaan, jangan lupa memasukkan biaya perawatan ke daftar. Membuat pos-pos pengeluaran. Sobat milenial, mengatur keuangan rumah tangga bisa dengan membuat pos pengeluaran menggunakan metode Kakeibo. Metode Kakeibo pertama kali populer di Jepang dan menjadi solusi bagi ibu rumah tangga untuk bisa menabung walaupun dengan upah minimum. Seiring perkembangan zaman, banyak yang menerapkan metode ini karena dinilai efektif dalam membantu mengelola keuangan.
Cara pertama, tuliskan apa saja pengeluaran kamu dan pisahkan menjadi 5 kategori. Pertama, kebutuhan meliputi pengeluaran cicilan, pendidikan anak, hingga bayar kontrakan atau listrik. Kedua, keinginan termasuk biaya hiburan dan liburan. Ketiga, budaya merupakan hal yang bersifat kesenangan seperti buku, layanan streaming, dan tiket konser. Keempat, biaya tidak terduga seperti biaya motor mogok, kondangan, dan santunan melayat. Kelima, simpanan atau uang untuk menabung. Langkah selanjutnya, siapkan 5 amplop dan beri nama untuk setiap kategori. Selanjutnya, bagi gaji bulanan kamu ke setiap amplop atau pos. Kunci sukses metode Kakek Ibo adalah kedisiplinan. Kamu tidak boleh mengurangi uang ke dalam tiap pos, tetapi kamu bisa menambahkan jika ada pendapatan lebih. Menggunakan formula 40, 30, 20, 10. Sobat milenial, mengelola keuangan bulanan paling mudah yakni menggunakan formula 40, 30, 20, 10. 40% paling besar adalah biaya untuk kebutuhan hidup seperti makan, akomodasi, dan tempat tinggal. Sementara 30% biaya untuk cicilan, 20% tabungan, dan 10% hiburan atau zakat. Inti dari formula ini adalah semakin besar persentasenya akan dialokasikan untuk kebutuhan primer,